Nah, jadi untuk menambahkan PHP di dalam config Nginx kita gitu ya. Jadi ketika kita sudah berhasil install Nginx, ketika kita membuka localhost gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu dia mengakses file index.html kayak gitu teman-teman. Nah, karena kita ngaksesnya di browser, nah eh, sebenarnya ini dia nge-return-nya atau mengembalikan struktur HTML gitu ya teman-teman. Nah, karena kita membukanya di browser gitu ya. Jadi browser ini kan otomatis mengkonversi struktur HTML menjadi tampilan website seperti ini kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya get ya seperti ini, nah nanti sebenarnya itu dia akan menampilkan file seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya itu adalah tulisan ya, teks seperti ini. Tapi karena dia dibuka di browser, dia otomatis akan mengkonversikannya itu menjadi tampilan website kayak gitu. Nah, eh, ketika Nginx ini mengakses file PHP itu nggak secara otomatis langsung menjalankan kode PHP-nya, teman-teman. Nah, di sini saya punya contoh. Kebetulan tadi ada untuk yang menampilkan tadi ya, menampilkan ini itu ada di var www html. Nah, ini dia. Nah, ini sebenarnya ada file ini ya, teman-teman. Nah, ada file ini Nginx. Oke. Nah, kita coba aja. Nah, ketika saya buka ini pun akan menampilkan seperti ini. Ada Nginx Debian. Nah, misalnya di sini kalau saya tambahin eh, file PHP misalnya ya, PHP sederhana aja yang menampilkan hello world. Tapi dia nantinya akan berekstensikan PHP. Nah, seperti ini. Saya coba edit ya teman-teman. Ini kan sintak-sintak PHP seperti ini. Kemudian ada echo hello world. Jangan lupa titik koma. Oke, di save. Nah, saya buka nih indeks PHP-nya. Nah, dia nggak otomatis ngebaca codingan PHP-nya gitu ya. Jadi dia malah ngedownload file PHP-nya. Nah, ini dikarenakan Nginx ini dia adalah apa ya, ibaratnya untuk ber apa ya, protokol ya. Jadi dia petengah, sebenarnya bukan protokol teman-teman. Jadi Nginx ini tools yang membantu kita supaya bisa melakukan file sharing dari internet kayak gitu teman-teman. Cuman eh, biasanya Nginx ini memang dijadikan web server kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa aja mengakses file dari komputer orang lain melalui internet menggunakan Nginx. Tapi mungkin ini nggak disarankan gitu ya. Jadi ada tools-tools lain untuk mentransfer file kayak misalnya menggunakan protokol FTP kayak gitu ya. Jadi ibaratnya Nginx ini memang dia dikhususkan hanya untuk web server ya teman-teman, web server. Nah, jadi dia bisa merender file HTML kayak gitu. Hanya HTML aja dan JavaScript mungkin ya teman-teman. Dan itu pun ketika kita membukanya di ini ya, di browser. Kalau misalnya kita coba get menggunakan curl seperti tadi, itu nanti dia akan mengembalikan file yang sebenarnya dia adalah teks ya. Nah, jadi ada caranya untuk menambahkan PHP di Nginx. Jadi ada config-nya sendiri. Oke, saya buka websitenya ini. Nah, jadi seperti ini gitu ya, teman-teman. Nah, di bagian sini. Oke, perlu diperhatikan untuk menambahkan PHP yang ada dalam project kita untuk nge-config di Nginx-nya itu seperti ini. Untuk menambahkan PHP-nya. Jadi dia seperti ini ngebacanya, apapun file yang diakses
dengan extension .php itu nantinya nggak akan di-download, tapi nanti dia akan menjalankan uh, interpreternya PHP kayak gitu. Oke. PHP itu menggunakan interpreter atau compiler ya. Oke, jadi PHP itu menggunakan interpreter. Jadi seperti ini. eh Ketika dia mengakses file yang berextension .php, itu nantinya dia nggak akan ngedownload filenya. Kan kalau misalnya tadi itu dia ngedownload filenya teman-teman ya. Nah, ini akan sedikit berbeda. Dia akan mencoba membaca file yang berextension PHP itu dengan interpreter PHP. Jadi interpreter PHP itu akan menerjemahkan dari bahasa PHP ke bahasa mesin gitu ya. Nantinya dia akan diolah gitu ya. Sesuai dengan instruksi PHP yang sudah kita coding kayak gitu. Jadi kita hanya perlu menambahkan ini aja. Nah, menambahkan ini juga nggak asal sembarang menambahkan gitu ya teman-teman. Kita harus install yang namanya PHP FPM ya. Cara nginstal PHP FPM itu seperti apa? Caranya itu sama seperti ketika saya mau nge-install PHP extension. Nah, jadi kalau misalnya install PHP extension itu seperti ini. Kita sesuaikan versi PHP-nya berapa, kemudian nama extensionnya apa. Nah, di sini saya udah coba. Oke, jadi directory Nginx itu di sini ya teman-teman, etc Nginx. Nah, untuk sites yang dipublish ke internetnya ya, yang bisa diakses melalui browser itu ada di sini, ls sites enable. Nah, ini ada beberapa config Nginx gitu ya. Nah, berarti ada dua website yang dipublish ke internet kayak gitu teman-teman. Nah, di sini saya mau lihat nih yang config index ya, yang default. Nah, ini config default dari Nginx ya teman-teman. Jadi ketika saya udah berhasil menginstal Nginx, file ini memang sudah ada dari sananya. Ketika saya udah nginstal Nginx. Nah, ini sederhana aja kayak seperti ini. Bahkan di sininya juga dikasih example untuk menambahkan FPM. Nah, di sini ya. Jadi dia dikasih example juga seperti itu. Nah, uh, saya mau lihat yang config ini, yang udah ada. Nah, jadi di sini saya punya website yang mengakses ke port 81. Jadi ketika saya membuka localhost .281 itu nantinya akan masuk ke folder ini ya. Jadi ketika saya mengakses localhost 81 itu nantinya dia akan mengakses semua file yang ada di dalam folder ini kayak gitu teman-teman. Nah, saya coba ya. Nah, ini kosong karena secara otomatis dia akan membaca indeksnya dulu dari yang paling kiri. Karena yang paling kiri ini ada index.html dan coba saya mau make sure lagi, saya buka file ini, folder ya, folder ini ya. Oke. Nah, ini ada index.html. Kalau misalnya ini saya ubah jadi index2.html, nanti dia akan ke sini, index.php. Oke. Saya coba refresh. Nah, dia akan ke index.php. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama aja ketika saya mengakses seperti ini, index.php. Jadi dia akan ngeakses index.php. Nah, ini udah nggak ngedownload file PHP-nya lagi ya teman-teman. Dia menjalankan kode yang ada di sini ya. Kebetulan saya cuma menampilkan PHP info aja untuk mengetahui extension apa yang udah berhasil terinstall di sini. Dan kemudian ada detail-detail lain dari PHP ini. Misalnya PHP versionnya berapa, 8.3.1.0. Kemudian kalau misalnya mau melihat extension yang terinstall, ini ada Xif, kemudian ada core, ada ctype, date,
file info, FFI, filter, FTP dan lain-lain. Ini coba saya mau lihat ya. Apakah dia udah nge-install GD? Biasanya ada extension yang sangat populer, ini GD ya teman-teman. Jadi extension GD di PHP. Oke, belum ada ya teman-teman untuk PHP versi 8.3. Saya mau install dulu. Di sini saya coba. Oke, di sini saya menggunakan PHP versi 7.3. Saya mau ganti dulu. Jadi ke 8.3. Oke, jadi menggunakan Linux ya memang seperti ini ya teman-teman, rada sedikit ribet kayak gitu teman-teman. Kita harus setting-setting seperti ini. Oke, ini ada error. Oke, sepertinya ada typo ya. Kita coba lihat lagi di sini. Oke, di line 1. Oke, saya mau exit dulu di sini. Kayaknya tadi saya ada yang kesenggol dan saya lupa default ininya juga apa ya. Oke, saya coba ini dulu. Saya login lagi sebagai sudosu. Ada sintaks error di line 1. Oke. Ini kayaknya harus dikomentar. Oke. Oke, benar. Kita cek PHP main v-nya. Oke, udah 8.3 ya, teman-teman. Di sini kita cari, saya udah ctrl-F GD ya. Yang muncul ini aja, GD imaging ini. Nah, untuk menginstal extension PHP seperti ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman copy aja ini PHP versionnya, sesuaikan. Di sini saya mau installnya di PHP 8.3. Kemudian nama extensionnya adalah GD ya. Oke, ditunggu dulu. Oke, udah berhasil terinstall. Saya mau coba refresh websitenya di sini. Udah di refresh. Cari lagi GD. Nah, ini udah berhasil terinstall untuk PHP versi 8.3-nya dan extension GD-nya gitu ya. Udah berhasil terinstall. Nah, sebenarnya Nginx itu dia akan mengakses yang ada di sini ya teman-teman. Nah, yang ada di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman itu ketika sudah berhasil install PHP 8.3 FVM, ini sesuaikan ya versi PHP-nya. Tadi uh, kita udah tahu ya sintaks untuk menginstal PHP FVM seperti apa. Dan nanti akan disimpan di folder ini. Nah, nanti teman-teman copy aja nih yang ini ya. Kemudian nanti sesuaikan ininya, diubah jadi 8 titik berapa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan versi PHP yang ingin teman-teman gunakan. Kalau misal di sini saya ubah jadi 8.1 misalnya ya. Saya save, kemudian oke, saya sudah save ya. Saya refresh. Nah, ini nggak berubah jadi 8.1 karena service Nginx-nya itu belum di restart. Jadi harus menjalankan perintah service Nginx restart gitu ya. Setiap ada perubahan config Nginx-nya. Nah, di refresh ini versi PHP-nya udah berubah jadi 8.1.29. Kalau misalnya saya search lagi GD ya. Nah, itu dia nanti kebetulan di sini di PHP versi 8.1 itu belum terinstall untuk extension
GD-nya. Kemudian kalau misalnya saya mau ubah lagi jadi PHP versi yang berbeda, eh misalnya di sini 8.2 gitu ya. Saya ubah ke 8.2 karena hanya ada FPM 8.1, 8.2 dan 8.3. Untuk yang 7.3-nya walaupun PHP CLI-nya CLI ya itu udah diinstal tapi FPM-nya belum diinstal tadi ya. Saya walaupun udah nginstal tapi belum diinstal untuk yang ininya FPM. Langsung aja saya save, kemudian restart lagi Nginx-nya. Nah, dia berubah ke 8.2 gitu ya, teman-teman. Nah, eh di sini juga perlu diperhatikan bahwa Nginx itu dia akan mengaktifkan config-nya itu dari directory ini, sites enable ya, dari sini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman notice, sebenarnya saya tadi bukan mengedit file itu dari folder ini, tapi dari folder ini. Nah, oke. Okay. Nah, saya ngedit yang ada di dalam folder ini. Contohnya tadi saya ngedit ini, ya, yang ini. Nanti akan otomatis yang di dalam folder sites enable dan yang nama filenya adalah php 8.2 itu nanti akan otomatis terubah juga. Nah, misal di sini saya mau hapus ya file ini php 8.2 yang ada di dalam directory sites enable. Itu bisa menggunakan rm sites enable php 8.2. Dan saya ls lagi sites enable. Nah, PHP 8.2 ini dia kan listen di port 81. Jadi ketika saya buka localhost 81, dia akan membuka website ini. Nah, ini masih bisa dibuka ya teman-teman. Tapi kalau misalnya coba saya jalankan ini, service Nginx restart. Nah, saya coba buka ulang. Nah, dia udah nggak bisa terbuka ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena Nginx itu dia akan mengaktifkan website-nya itu dari folder ini, sites enable kayak gitu teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya lagi itu seperti apa? Teman-teman bisa lakukan perintah seperti ini, ln min s, kemudian file dari sites available-nya, oke, sites available. Jadi semua config yang ada di Nginx itu disimpan ya di dalam folder sites available gitu ya teman-teman. Nah, untuk menyalakan config-nya, teman-teman lakukan perintah seperti ini. Nama config-nya, kemudian ke etc nginx, kemudian ke sites enable. Oke, kalau udah kayak gini, kita ls lagi sites enable. Nah, nanti akan ada file seperti ini. Oke. Kalau udah kita coba Nginx restart, service Nginx restart. Oke, kita make sure lagi port 81 masih belum bisa diakses karena saya belum nge-restart Nginx-nya walaupun saya udah coba mengaktifkan config PHP 8.2-nya. Saya restart dulu. Oke. Barulah nanti sites-nya itu dia akan aktif gitu ya. Config dari Nginx-nya akan aktif. Contoh lain, misalnya di sini saya punya sites available file tutorial. Saya mau coba lihat isi yang tutorial itu apa. Nah, jadi dia akan ngelisten ke port 8001. Nah, saya coba jalankan aja sama halnya seperti tadi. Oke, sebelum itu tapi saya mau make sure dulu 8001 apakah bisa diakses atau enggak. Oke, nggak bisa diakses ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian langsung service Nginx restart. Oke, saya akses 8001. Nah, dia udah berhasil dinyalakan ya websitenya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk tag lamnya ya. Jadi Linux ya,
Nginx, MySQL, dan PHP kayak gitu teman-teman.